Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada perayaan Ekaristi hari ini, kita bergembira bersama dengan 12 pastor yang merayakan ulang tahun imamat. Juga kita bergembira atas ulang tahun kelahiran Amelia Hussein Maria Aurel Luju. Juga kita mengenang dan mendoakan Ibu Lili Fredi Naibaka, Katarina Eni Tungadi, Mama atau Oma Maria Teresia, Mama atau Oma Noni Ana, Dr. Laurentius Jaya Kusli, adik dari Pastor Anton Mikael, dan juga kita mendoakan mereka yang dalam perawatan di rumah sakit teristimewa Ibu Francisca Tuti Herawati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita tujuan hidup kita yang sejati, orientasi, fokus, dan arah hidup kita, terutama arah hidup iman kita. Allah, Tuhan yang telah turun dari surga, datang ke dalam dunia, yang juga kita terima dalam rupa roti kehidupan, roti Ekaristi, menjadi tujuan hidup kita.
Kehadirannya dalam hidup kita seharusnya menghiasi dan menjadikan kita saluran dan sumber kasih serta rahmat Allah bagi semua orang. Apakah kita sudah sungguh menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, ataukah kita datang kepadanya hanya sekedar ketika kita butuh? Itulah yang akan kita renungkan dalam Ekaristi hari ini. Mari saudari-saudara, di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus, dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi makan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur kami
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga,
melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Apa alasan atau motivasi dasar kita mengikuti Yesus? Silahkan dijawab dalam hati masing-masing. Ada banyak alasan atau pertimbangan atau motivasi ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dalam Injil kita mendengarkan percakapan antara Yesus dengan orang-orang yang mengikutinya. Dari percakapan tersebut menjadi jelas apa yang mereka inginkan dari Yesus. Apa yang mereka cari. Apa yang menjadi motivasi atau fokus mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Dari diskusi yang terjadi jelas mereka mengikuti Yesus karena mereka mencari makanan dari Yesus. Mengapa? Kurang lebih 2 minggu terakhir dan sampai minggu depan, hari Minggu biasa yang ke-19, kita mendengarkan Injil yang berkisah dan bercerita tentang roti hidup. Dan minggu yang lalu, Yesus telah membuat mukjizat dengan melipat gandakan pemberian seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Pemberian yang kemudian berlipat ganda dan membuat kenyang itulah yang kemudian mereka cari. Maka Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sekali lagi, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus yang sudah membuat banyak tanda, membuat banyak mukjizat, berkisah dan bercerita tentang kerajaan Allah yang luar biasa, yang diingat hanya roti dan kenyang. Dari sekian banyak tanda, Yesus kemudian dianggap hanya sebagai kurang lebih penjual roti keliling, ya, penjual bakpao keliling, atau malah mungkin dianggap sebagai seorang pesulap yang menggandakan makanan. Luar biasa ya, 5 roti dan 2 ikan berubah kemudian menjadi banyak. Ya, bahkan Injil mengatakan mereka makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Tersisa karena tidak banyak yang Columbus. Ya, kelompok bungkus dan bawa KTP, kantong plastik. Nah, peristiwa seperti ini kalau kita renung-renungkan menggeser fokus dari pencarian orang terhadap Yesus menjadi fokus hanya sekedar mencari makanan. Yang penting kenyang. Kira-kira begitu kalau kita mau menggambarkan apa yang ada dalam benak dan pikiran atau motivasi orang-orang yang mengikuti Yesus pada Injil hari ini. Saudari-saudara yang terkasih, dengan sedikit menyinggung tentang pengalaman Musa yang menurunkan roti dari surga, Yesus mau menunjukkan bahwa sebenarnya manusia membutuhkan lebih daripada sekedar makanan. Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus itu dibutuhkan lebih dari apapun. Manusia membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan dalam bait pengantar Injil tadi kita dengarkan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang memuaskan rasa lapar dan haus. Dengan demikian,
yang menjadi fokus, orientasi, motivasi, dan tujuan hidup kita seharusnya adalah Tuhan sendiri. Tanda atau mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu menjadi jalan atau cara atau modus operandi, cara kerja Tuhan untuk mau mengatakan kepada kita, percayalah kepadaku. Kalau kita mendengarkan dengan baik percakapan Yesus dengan orang banyak tadi, terjadi sebuah dialog yang begitu menarik. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Pekerjaan seperti apa yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, yang dikehendaki Allah ialah percaya kepadaku. Percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus itu? Yesus. Jelas. Tetapi rupa-rupanya mereka yang datang ketemu dengan Yesus masih ragu dan masih berkonsentrasi, masih fokus dengan yang namanya tanda, dengan yang namanya makanan. Maka pertanyaan mereka selanjutnya, tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Saudari-saudara, sekali lagi, fokus yang dibangun oleh orang-orang yang mengikuti Yesus tertutupi hanya karena makanan berupa roti. Maka dalam hal ini menjadi sangat-sangat nyata dan jelaslah bahwa orientasi, fokus, dan tujuan mereka mencari Yesus itu untuk apa? Supaya bisa makan, supaya bisa kenyang. Wajar, saudari-saudara, karena ya kebutuhan kita manusia seperti yang dikatakan para ahli psikologi, seperti misalnya Abraham Maslow mengatakan, kebutuhan dasar manusia menjadikan kita berusaha untuk membangun motivasi-motivasi supaya saya bisa makan maka saya kerja, supaya saya bisa minum maka saya kerja, supaya saya bisa ini maka seperti ini. Dan kebutuhan fisiologis manusia menuntut kita untuk kemudian banting tulang dan bekerja keras setiap hari. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk lebih melihat dari jauh apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak hanya sekedar makanan, tidak hanya sekedar minuman. Saat kita datang di hadapan Tuhan, saat kita berlutut tunduk di hadapannya, dan terutama saat kita merayakan Ekaristi, kita menyantap roti kehidupan yang memberi daya yang tidak akan pernah habis, yang memberi kekuatan bagi spiritualitas kita, yang memberi semangat bagi jiwa kita untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Semuanya itu dapat kita bangun kalau kita sungguh-sungguh membangun fokus dan orientasi iman kita hanya pada Yesus saja. Sekali lagi, kita membangun fokus dan orientasi iman kita hanya pada Yesus saja. Setiap hari kita mengalami mukjizat-mukjizat kecil, peristiwa-peristiwa iman, pengalaman-pengalaman religius, dan semuanya itu sudah layak dan sepantasnya lah membawa kita bahwa di balik itu ada Yesus, ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya membayangkan seandainya mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini terjadi di gereja Andalas, ya, dan kemudian ada yang merekam, itu pasti luar biasa viral. Manusia zaman modern itu selalu tertarik dengan sesuatu yang sifatnya wah dan luar biasa. Setelah viral itu semua orang akan datang di sini berbondong-bondong. Wih, siapa yang buat itu? Ya, siapa itu namanya itu? Apa yang dia buat? Nah, setelah itu baru ketahuan. Ternyata apa yang viral itu menutupi kita dan juga membutakan kita. Di balik yang viral itu ada siapa? Hidup iman kita sering terjadi seperti ini. Setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, kita memohon berkat, kita memohon penyertaan,
bahkan mungkin kita memohon mukjizat. Dan setelah mukjizat itu berlalu, apa yang kita buat? Kita mungkin lupa di balik itu ada Tuhan. Kita kembali larut dalam kesibukan kita setiap hari, memenuhi lapar jasmani kita, sementara kelaparan rohani kita tidak penuhi. Saudari-saudara yang terkasih, peristiwa roti turun dari surga atau yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dalam rupa manna mengingatkan kita Allah bisa melakukan segala sesuatu yang di luar nalar kita, yang di luar ekspektasi kita. Tapi satu yang utama, kita jangan pernah lupa bahwa di balik semua peristiwa itu ada Tuhan. Kita jangan fokus pada peristiwanya, kita diajak untuk fokus pada siapa di balik itu. Supaya fokus dan orientasi kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Pada akhir dari permenungan kita pada homili hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita sungguh telah mencintai Ekaristi. Roti yang kita terima adalah Tuhan sendiri. Hosti yang kita terima adalah Yesus sendiri yang memberikan hidupnya untuk kita. Apakah kita sudah sungguh percaya kepadanya? Pertanyaan ini hanya kita yang bisa jawab. Dan apakah kita sudah sungguh mempersiapkan diri kita ketika kita mau menyambutnya? Persiapan batiniah dengan doa pribadi, ataukah persiapan-persiapan lahiriah yang dapat kita buat supaya kita mengikuti Ekaristi ini dengan penuh kesakralan, tidak buyar konsentrasi, tidak buyar fokus kita. Kalau Yesus yang luar biasa itu telah datang dalam dunia, kita santap dalam rupa roti Ekaristi, menyegarkan iman kita, menyegarkan jiwa kita. Masa kita hanya mempersiapkan diri ala kadarnya saja? Atau jangan-jangan seperti orang banyak yang mengikuti Yesus yang hanya fokus pada makanan, orientasi Ekaristi yang kita bangun selama ini dibatasi oleh konsep. Misalnya, mungkin ada yang berpikir, asal saya terima komuni, saya sudah ikut Ekaristi. Atau mungkin ada yang berkonsep, mau datang misa terlambat atau tepat waktu, asal saya komuni, aman ji itu. Atau mungkin ikut misa, konsentrasi atau tidak, main HP atau tidak, keluar masuk atau tidak, asal terima komuni, saya sudah rayakan Ekaristi. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita membatasi Ekaristi hanya pada satu momen tertentu, Ekaristi kita belumlah sempurna. Maka mari kita belajar, roti yang turun dari surga itu kita terima dengan layak dan pantas. Siapa yang memantaskan kita, siapa yang melayakkan kita? Tuhan sendiri. Tetapi juga dibutuhkan usaha dari kita. Mari kita dalam Ekaristi ini memohon supaya Tuhan membantu kita mengenali Dia dengan sungguh, tidak hanya mukjizat dan tanda-tandanya, tetapi mengenali Dia sebagaimana Yesus apa adanya. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara terkasih, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Tuhan kita, dengan membawa ke hadapannya segala kebutuhan umatnya dan kelaparan seluruh dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang makan dan terlalu miskin untuk membangun kehidupan yang sungguh manusiawi, semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi para pastor yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini, Pastor Albert Arina, Pastor Martin Solon, Pastor Marinus Telu, Pastor Samuel Sirampun, Pastor Simon Tundreng Malata, Pastor Richard Ferdinand Keto, Pastor Bernard Cakra Arung Raya, Pastor Immanuel Asi, Pastor Octavianus Tandilolo, Pastor Suprianus Baso, dan Pastor Franciscus Bugapati. Semoga para pastor yang merayakan kesetiaan dalam imamat pada hari ini boleh semakin menjadikan diri mereka saluran belas kasih dan rahmat Allah kepada setiap orang, terutama kepada umat yang digembalakannya. Semoga para pastor kita ini boleh selalu sehat, bahagia, dan gembira dalam pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Aurel Luju, Afrianus Bati, semoga para saudari-saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran boleh senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah dalam rupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan, agar pesiarahan hidup mereka sungguh-sungguh membangun fokus dan orientasi hanya kepada Tuhan saja. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Ibu Lili Fredi Naibaka, Katarina Eni Tungadi, Maria Teresia, Mama atau Oma Noni Ana, Dr. Laurentius Jaya Kusli. Semoga para saudari-saudara yang telah dipanggil Tuhan ini boleh menerima ganjaran kehidupan kekal, kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Semoga kelimpahan rahmat dan belas kasih Allah turun atas mereka, pengampunan dosa berlimpah atas mereka,
dan keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih menapaki pesiarahan hidup di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi mereka yang sedang sakit, teristimewa Ibu Francisca, semoga mereka yang sedang sakit beroleh kesembuhan oleh karena perawatan medis, bersama dengan juga perhatian, perawatan, rasa persahabatan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Semoga mukjizat terjadi atas mereka yang memohon kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Kita berdoa untuk permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan Yesus Kristus, jadilah roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan Dikau. Tinggallah beserta kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami umat manusia yang baru, yang semakin menyerupai Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi kami masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Engkau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Engkau kuatkan dalam pesiarahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengerahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Engkau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 27 dan 28 Juli 2024 sebesar Rp20.383.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.305.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp405.000. Misa hari ulang tahun imamat sebesar Rp560.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.102.000. Kotak gerbu bulan Juli sebesar Rp1.850.000. Sumbangan pembuatan Gua Maria dari Rukun Franciscus Saverius sebesar 10 juta. Ibu Lili 500
rupiah, Ibu Tresia Pandean sebesar Rp200.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dengan Yolanda Evangelista Marru sebagai pengumuman pertama. Servasius Muat Bota dengan Yuliana Lucia Tati sebagai pengumuman pertama. Andreas Harjadi dan Foni Jaya sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Ketiga, sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma, pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 pukul 18 sampai dengan 19.30 WITA di Aula Paroki lantai 4. Maka bagi yang masih ingin mendaftarkan, disilahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan melampirkan surat komuni pertama dan kartu keluarga Katolik Biduk. Syarat kelas 3 SMP ke atas atau yang telah berusia 15 tahun ke atas, yang telah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama. Keempat, pelaksanaan pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16.30 sampai dengan 18 sore di ruang rapat paroki lantai 2. Diharapkan kepada orang tua untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk menghadiri pertemuan tersebut. Kelima, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 17.00 sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang bertempat di bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana rasa syukur Jubileum 100 tahun KWI dan rasa syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia. Keenam, dalam rangka hari ulang tahun Imamat ke-7 Pastor Nando, maka kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri acara sebagai berikut. Misa syukur Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 18.00 dilanjutkan dengan Ramah Tamah yang akan dilaksanakan di Aula lantai 1 dan basement. Ketujuh, akan diadakan pendidikan dasar wajib kredit Yunon Mekar Kasih pada hari Selasa dan Rabu tanggal 13 dan 14 Agustus 2024 pukul 18 WITA sampai selesai bertempat di Gereja Andalas. Pengumuman tambahan dari Sekami Andalas dalam rangka persiapan menyambut ulang tahun Sekami Andalas di bulan Oktober, maka anak-anak Sekami melaksanakan pujian hati setelah perayaan Ekaristi. Maka diharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk mendukung perkembangan Sekami Andalas dengan menyumbangkan sedikit rezekinya kepada anak-anak Sekami. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih kehadiran kita dalam Ekaristi hari ini. Terima kasih pula untuk yang telah mengambil bagian. Dan kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun Dia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan